Iran akhirnya meluncurkan ratusan rudal ke Israel. Sirine serangan udara berbunyi saat rentetan rudal mulai menghujani Israel. Sistem Iron Dome Israel kali ini sepertinya kesulitan mencegat rudal-rudal Iran. Iran mengancam akan menyerang Israel lagi jika negara Zionis itu berani membalas serangan terbaru Iran pada Selasa 1 Oktober malam. Iran juga mengeluarkan ancaman terhadap Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Dikutip dari The Jerusalem Post, sekitar 500 rudal ditembakkan dari Iran ke Israel. Serangan itu adalah balasan atas serangan Israel yang menewaskan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrallah minggu lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan anggota kabinet perangnya masuk ke dalam bunker saat Iran menyerang Israel pada Selasa malam. Netanyahu dan bawahannya dipindahkan ke fasilitas bawah tanah saat ratusan rudal Iran menghujani Israel. Netanyahu bahkan disebut meminta para menterinya agar tetap di bunker agar selamat dari rentetan rudal Iran. Iran mengatakan serangan terbarunya itu adalah balasan atas tewasnya Sekjen Hizbullah Hasan Nasrallah dan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Belum ada konfirmasi mengenai jumlah korban jiwa atau luka sejauh ini. Namun diketahui Iran meluncurkan hingga 500 rudal dan IRGC mengklaim lebih dari 80% rudal telah mengenai sasaran. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memerintahkan militer Amerika Serikat untuk menembak jatuh rudal balistik Iran yang menargetkan Israel. Menurut Gedung Putih, Biden dan Kamala Harris memantau serangan Iran dan menerima informasi terbaru secara rutin dari tim keamanan nasional. Sebelumnya, Amerika Serikat telah memperingatkan Iran akan menghadapi konsekuensi berat jika melakukan serangan itu kepada Israel. Diketahui peluncuran rudal Iran ke Israel membuat Amerika Serikat membunyikan alarm. Sirine berbunyi di seluruh Galilea saat roket Iran jatuh di wilayah Israel. Serangan ini adalah balasan Iran atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh serta Sekjen Hizbullah Hasan Nasrallah. Ratusan rudal Iran menghujani Israel pada Selasa 1 Oktober dengan sejumlah sasaran militer dan strategis hancur. Rudal Iran berfokus di dua wilayah utama, wilayah Tel Aviv Yafa dan Nakab, tempat banyak pangkalan militer Israel berada. Ledakan besar tersebut menghantam tanah, namun belum diketahui berapa banyak korban jiwa akibat serangan itu. Operasi Iran tampaknya lebih luas dalam hal cakupan dan lebih tepat sasaran. Sirine diaktifkan di hampir 1.500 wilayah di seluruh Israel. Serangan Iran kali ini merupakan balasan atas kematian pimpinan Hamas Ismail Haniyeh serta Sekjen Hizbullah Hasan Nasrallah. Kedua pemimpin tersebut dibunuh oleh Israel masing-masing pada tanggal 31 Juli dan 27 September. Mereka termasuk di antara banyak pemimpin dan komandan Palestina, Libanon, dan Iran yang tewas dalam operasi Israel beberapa bulan terakhir. Sederet negara Arab menutup wilayah udaranya menyusul serangan udara Iran ke Israel. Yordania, Irak, dan Libanon mengumumkan penutupan wilayah udara mereka pada Selasa malam setelah serangan rudal Iran terhadap Israel. Kepala Komisi Penerbangan Sipil Yordania, Hitam Mesto, menekankan bahwa keputusan itu dibuat karena situasi meningkat di kawasan dan menimbulkan risiko terhadap operasi penerbangan. Menteri Transportasi Irak, Razak Muhaibis Al-Sa'dawi, mengatakan wilayah udara mereka ditutup untuk memastikan keselamatan navigasi udara. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi Lebanon, Ali Hamiyeh, mengatakan wilayah udara akan ditutup selama 2 jam. Selama itu, penilaian akan dilakukan untuk melanjutkan penerbangan. Diketahui, Iran telah meluncurkan 500 rudal sebagai balasan atas pembunuhan tokoh penting Hamas dan Hizbullah. Iran melancarkan serangan rudal besar-besaran ke Israel pada Selasa 1 Oktober 2024. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan wakilnya Kamala Harris langsung menghadiri pengarahan keamanan nasional seusai serangan tersebut. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin sebelumnya telah memperingatkan konsekuensi berat bagi Iran jika melancarkan serangan langsung ke Israel. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan menyebut serangan Iran sebagai eskalasi yang signifikan dan serangan itu gagal dan tidak efektif. Sullivan mengatakan Amerika Serikat tidak mengetahui adanya korban atau kerusakan pada infrastruktur dan instalasi militer selama jumpa pers. Ia menegaskan kembali posisi Amerika Serikat bahwa mereka tidak mengevakuasi warganya dari Lebanon tetapi mendesak warga Amerika meninggalkan negara itu. Juru bicara Pentagon, Jenderal Pat Ryder, mengatakan 2 kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat menembakkan sekitar selusin rudal pencegat untuk membela Israel selama serangan Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian memberikan respons terkait peluncuran ratusan rudal balistik terhadap Israel. Ia mengatakan serangan rudal terhadap Israel adalah hak negara untuk membela diri. Pezeshkian mengatakan bahwa sebenarnya Iran tidak menginginkan perang, namun karena ancaman yang terus dilakukan Israel membuat Iran tak ingin tinggal diam. Pezeshkian juga memperingatkan Israel agar tidak menyepelekan Iran. Sebagai informasi,
eskalasi, Iran meluncurkan ratusan rudal balistik terhadap 2 wilayah Israel. Serangan itu merupakan respons atas pembunuhan Ismail Haniyeh, Hasan Nasrallah, dan Abbas Nilforosan. Israel mengirim pesan jelas pada Iran bahwa mereka akan menyerang fasilitas nuklir atau minyaknya jika Iran menyerang Israel. Ancaman itu diungkap setelah Iran meluncurkan ratusan rudal ke wilayah Israel. Netanyahu justru mendesak kekuatan dunia untuk bersatu melawan Teheran. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan serangan roket Iran terhadap Israel sama sekali tidak dapat diterima dan harus dikutuk oleh seluruh dunia. Menurut Blinken, serangan itu melibatkan ratusan rudal balistik. Blinken menegaskan bahwa Washington menunjukkan komitmennya untuk membela Israel. Iran akhirnya merealisasikan janjinya untuk membalas Israel atas pembunuhan sejumlah tokoh penting mereka. Iran menyatakan serangan ratusan rudal balistik pada Rabu 2 Oktober dini hari itu adalah pembalasan atas kematian Hasan Nasrallah dan Ismail Haniyeh. Kepala Staf Iran Muhammad Bagheri mengatakan Iran baru membalas karena permintaan Amerika Serikat dan Eropa untuk melakukan gencatan senjata di Gaza. Amerika Serikat memang diketahui getol menginisiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Negosiasi berbulan-bulan itu disebut hampir tercapai, namun akhirnya mentok karena Perdana Menteri Netanyahu mengajukan tuntutan-tuntutan baru di menit akhir kesepakatan. Hingga akhirnya Iran melancarkan rudal besar-besaran dengan ratusan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.